Akhirnya ya guys ya, the new era is coming ya. Lagi Cuk. Gila. Again and again. Maaf ya guys, handphone saya ketinggalan. Hah? Handphone saya ketinggalan. Manusia anjing emang Cuk. Tapi pertama gue mau ngomong salut sih sama Ineos sih. Pergerakannya sangat cepat sekali Pak. Gue rasa bahkan sebelum ini udah dideketin kayak. Udah Iya, dari dulu betul, kayak. betul. Kayaknya memang Dari dia beli Ugarte kayak. tapi kalau kayak gitu juga aneh. Pembelian pemain Belandanya juga gue cukup aneh lah. Seksi tetap aneh menurut gue. Mungkin tetap main dua kaki. Si Ineos tetap berharap, maksudnya jaga-jaga. Kalau Ten Hag bisa tiba-tiba ngangkat performa, ya udah. Tapi kalau enggak, Amorim. Iya. Tiba-tiba ya kita pikir Tuchel, kita pikir ada Southgate yang kita takutkan Southgate. Tuchel nggak mungkin dong. Ya awalnya kan Tuchel, yang paling santer kan Tuchel. Southgate ternyata Ineos, Xavi ternyata Ineos bilang no. We only want Ruben Amorim. Gila, keren nih. Ineos Cuma 7 jam bahkan ya. Iya, dan presentasinya itu paling kecil loh, Ruben Amorim. Oh ya? Iya, probability-nya itu loh. Yang paling kecil itu Ruben Amorim. Dan dia yang malah didapetin. Masih muda itu banget berarti ya? udah 39 tahun. 39 tahun. Orang nomor 5 Cuk lahirnya Cuk. Iya Cuk. Cuman manggilnya apa? Koko. Kan main Koko kita. Koko Ruben gitu. Dia ini pinternya Ineos aku bilang. Biasa kan kita benahi dari bawah dulu ke atas ya. Sekarang enggak, ini dari atas ke bawah. Omar Berada udah tahu. Ngomong ke Ineos, lu kalau hire gua buka semuanya. Plan-plan City semua gua buka. Iya, gaji gua tambah 20% lah. Oke, Ineos bilang deal. Terlihat kan? Si pergerakan City kan udah terlihat. Siki udah mau pensiun, Hugo Viana masuk, ya. Mau Amorim ternyata diambil langsung kita tikung. Set. 10 juta bayar. Iya, katanya itu penggantinya Pep ya? Iya, bakalan penggantinya Pep. Hancur, keren. Ini pelatih Portugal kita yang kedua ya setelah Jose Mourinho. Oh, Jose Mourinho benar juga. Gila. Kemarin aku cukup kaget sih, secepat itu. Sampai aku tidur itu kebangun terus. Bisa lu silent enggak? Tahu. Karena saking FOMO-nya sama berita. Iya. Gue pengen ini update apa nih? Update apa lagi ya? Setiap jam ada Ruben Amorim. Gila. Menurut ini spesial apa sih Ruben Amorim ini? Kok sampai Ineos kok ngebet banget itu loh, sampai 1 kali 24 jam langsung here we go loh. Aku nggak terlalu gini loh. Wah, Amorim di statistiknya bagus untuk Sporting. Bagus banget. Bahkan. Tapi Ten Hag dulu nggak bagus. Iya, Lebih bagus lagi. Ya makanya. Itu dia. Pakai pemain muda. Ten Hag dulu juga memakai pemain muda. Betul. Di Ajax. Betul. Ya kan. Terus katanya press resistance-nya bagus nih di pelatih. Dia pelatih yang sangat menerapkan high press dan bisa keluar, yang penting itu bisa keluar dari pressan lawan. Dari press lawan. Justru dia malah menginginkan lawannya press dia. Iya. Karena dia semakin di press dia semakin enak. Biar bongkarnya masih gampang. Begitu kebongkar, cepat udah selesai langsung sampai katanya. Depan, dan terbukti pencetak golnya banyak, Cok. Jadi 9 laga ini berapa gol? 29 gol, 30 gol kalau nggak salah. Kebobolan makanya. Lawannya kan di Liga Portugal. Makanya aku nggak mau terlalu hype gimana ya. Secara statistik bagus, super ini pelatih. Tapi ETH dulu nggak kayak gitu, ya kan, kembali lagi. Ini IPL, gitu loh. Betul. Aku nggak bisa ngomong, gitu loh. Jadi apakah ini udah dideketin sama Omar Berada dari dulu? 100% iya. Bahkan aku baca berita dari minggu lalu Omar Berada dan Dan Ashworth itu sudah di Portugal. Oke, bahkan sebelum dipecat dia udah di Portugal. Kita harus ingat, ETH ini bukan pilihannya Omar Berada dan kawan-kawan. Betul. Ya kan? Dari eranya Glazers kan. Dari era Glazers. Beberapa minggu terakhir posisi kita tuh benar-benar kacau. Kalah seri, kalau nggak kalah seri, bisa nyetak gol tapi nggak bisa menjaga kemenangan. Kebobolan duluan nggak bisa membalikan. Ya kan, kebobolannya konyol mulu. Lu pikir Omar Berada nggak pusing lihat itu, ya kan? Serjim ya udah langsung cari baru. Ya kan? Ya udah pastilah. Jadi nggak kaget kalau aku baca gitu, ya udah ini dari dulu emang. Tapi kenapa pas kemarin tuh yang pas abis musim, yang abis juara FA itu kan dia udah sempet ngobrol, tapi ngobrolnya nggak ada sama Amorim ya, nggak ada Amorim tuh nggak sebut ya. Tuchel ya. Amorim itu tapi namanya muncul dari muncul ada. Tapi kok nama Amorim itu muncul. Paling kenceng Tuchel. Tuchelnya asumsi tuh. Tuchelnya nolak katanya. Tapi kenapa nggak Amorim langsung ya? Karena menang FA kan. Loh, Amorim sempat ke West Ham kan.
Hah? Iya, Amorim tuh sempet mau West Ham, Liverpool kan incer dia. Liverpool. Akhirnya kan dia nggak mau akhirnya dia say sorry ke fansnya Sporting. Kata hari Minggu tuh udah ke London dia. Oke. Tapi nggak deal akhirnya sama West Ham. West Ham ambil Lopetegui ya. Gitu. Terus juga diincar sama Liverpool. Terus Chelsea sebelum Maresca, Amorim itu yang mau deket. Amorim, ini pelatih itu diincar banyak klub gede. Banyak, gara-gara. Padahal secara pelatih sejarah dia cukup baru. 2018 Pak baru mulai. Itu pun hijau banget. Divisi 3 apa berarti ya? Kasapia Pak. Habis itu kena ban setahun katanya gara-gara dia ngelatih tanpa ada license di ban setahun. Habis itu dia pindah ke Braga B. Braga B setahun langsung utama Braga utama. Di musim pertama Braga tuh dari peringkat 8 langsung naik peringkat 4 kalau nggak salah tuh. Pokoknya jadi masuk Eropa lah. Yes. Terus dapat piala yang setelah berapa tahun nggak juara tuh Braga. Braga dapat piala sama dia. Habis itu langsung pindah ke Sporting. Sporting dia di kontrak mahal ya. Satu pelatih termahal saat itulah. Itu langsung juara. Langsung juara 5 dapat 5 ya. 2 titel, 3 cup tuh. Terus 200-an pertandingan, win rate-nya 71%. Iya. 71,85%. Secara statistik aku nggak khawatir tau. Gila, tapi maksudnya kok bisa gitu loh? Sikat banget Liga Portugal kan? Dia tuh pensiun 2017 Pak. Genius. 2018 tuh dia langsung latih. Jadi gini tau. Pep juga kan waktu diwawancara dia bilang dia di Barcelona B juga umur berapa? Masih muda kan? Dan begitu pindah ke senior, sextuple Pak. Iya benar. 6 gelar Pak. Sir Alex Ferguson loh. Iya. Ayo lawannya. Sextuple. Iya. Kok sextuple ya lu? Iya sih. Tapi kalau sextuple atau sextuple? Loh, tapi kalau dibacanya sextuple. Oke. Mana ada baca sextuple ya sextuple. Sextuple tuh bahasa Spanishnya. Ya udah. Pernah ini kan di bawah Mourinho juga ya? Siapa? Ruben Amorim. Waktu di MU ya? Oh iya magang di MU katanya. Magang di MU betul ya? Magang di MU ya? Iya. Bentaran doang. Pas zaman Mourinho. Cuman gue liat kemarin di konferensi persnya yang singkat itu, yang videonya cuma 1 menit di YouTube itu. Iya. Laga terakhirnya dia. Inggrisnya lebih bagus dari Ten Hag Pak. Dia orang Portugis. Gue cukup kaget. Gue membayangkan dia kagok ya. Ngomongnya nggak. Ternyata lebih lancar dari Ten Hag cuy. Ten Hag ini orang Belanda yang harusnya Inggrisnya fluent, malah nggak fluent. Dia lebih oke. Keren sih. Gila. Atau Ruben Amorim. Gue sih kemarin sempat ditanya-tanyain sama beberapa temen lah di IG. Pokoknya aku bilang gini, ini tim posisinya kan terkutuk. Kita sebagai fans udah nggak usah nerapin standar yang terlalu tinggi gimana. Yes. Udah kita nikmati aja permainannya, formasinya, strateginya. Ini kan mungkin baru ya 3-4-3 itu yang mau buat yang keluin. Nah, pernah nggak kita main 3-4-3 sebelumnya? Nggak pernah Pak. Kita dapat pelatih itu selalu 3-4-3 nggak pernah. Selalu 4-4-3 dan 4-2-3-1. Siapa coba sekarang? Oh, mungkin si Van Hal 3-5-2. Van Hal dengan 3-5-2-nya dan tidak berhasil juga, gitu loh. Mourinho 4-2-3-1, Ole 4-2-3-1, terus siapa? Ten Hag 4-2-3-1. Van Hal 3-5-2 di Belanda ya. Dia sempat kan? Dia iya ya 4-4-2 Diamond ya. Tapi sempat main 3 back kan? Sempat main 3 back kok. Cepat tapi jarang kayak. Karena dia manfaatin Daley Blindnya. Iya waktu itu. Saya ingat gue 3-5-2 pernah kok di MU, cuman ya nggak jalan. Dia pertama kali lawan Swansea, gue inget banget, Louis van Gaal memproyeksikan si Jesse Lingard lawan Swansea 3-5-2 dan kita kalah. 3-4-3 ini kan versi defensifnya 4-3-3 ya. Dia lebih gini loh, 3-4-3 itu ya sebenarnya secara di atas kertas itu 3-4-3, tapi ketika bertahan kita 5-3-2. 5-3-2. Ya. Gitu loh. Ini benar-benar memanfaatkan wingbacknya kita. Masalahnya wingbacknya kita itu wingback kiri terutama ya. Shaw kembali cedera. Ya, cedera. Shaw Malaysia sudah tidak bisa diharapkan lah dua pemain ini. Mas Rawi lutut kemarin tuh. Mas Rawi kena lagi lutut kemarin. Ya kan? Gila. Sisa Dalot yang gawang kosong tidak gol. Dialah penyebab Ten Hag dipecat. Si anjing. Gini loh, kalau masalah pelatih ya, MU ini menurutku ya, MU ini butuh pelatih yang keras, yang berani bentak Rashford. Iya benar. Percuma, lu mau strategi sebagus apa, Ten Hag itu udah bagus menurutku. Tapi masa Ten Hag pun udah keras juga sebenarnya. Lumayan keras. Ronaldo di depak, Pak. Kurang keras apa dia? Sancho di depak. Aduh gimana ya? Aku lihatnya para pemain ini ya. Cuma gua nggak tahu kenapa Rashford dia lembek ya. Para pemain ini kayak manja gitu loh. Sumpah Pak. Jadi kayak para pemain di lapangan ini nggak mau berjuang mati-matian untuk pelatih.
Oke, ngomongnya gede. Media sosial, oh ya, we will bounce back apa bla bla bla. Template, Pak. Itu semua template. Tapi mereka ini nggak mau berjuang untuk. Lu dengar nggak Evra waktu diwawancara di podcastnya siapa? Sama Amario kalau nggak salah. Rio Ferdinand. Ya, Evra tuh ngomong, gue nonton Arsenal terus nonton Netflix. Iya, aku tahu. Ya kan? Aku mau nunggu episode. Itu gua kirimin ke Gondol tuh tadi tuh. Episode berikutnya aku nunggu. Itu Arsenal. Aku nonton MU, disaster, Pak. Iya. Hancur ini tim. Dulu aku main untuk MU, aku tuh nggak pernah diajarin sama Ferguson. Ketika jaga pemain, kamu ambil sisi kirinya, dia bakal tekuk ke sini, ambil sisi kanannya, kaki kanannya dia kuat gini. No. Aku main untuk Ferguson. Aku bukan takut kalah. Aku takut mengecewakan pelatihku. Itu. Masalah dari pelatih-pelatih sekarang terlalu banyak teori. Kamu kalau lawannya kayak gini, kamu harus jaga gini, harus gini. Enggak. Harus kesini, ya, passingnya harus kayak gini. Dan ketika temenmu passing ke sini, lu harus inverted ke sini nih. Ya kan? Terlalu textbook ya. Terlalu textbook, Pak. Itu kayak makanya gue bilang Ruben Amorim bagus. Ten Hag nggak bagus. Ten Hag itu sebetulnya dipecat cukup karena apa sih ya kalau aku bilang ya? Apa sih? Mainnya bagus loh. Bagus kok kemarin West Ham. Bagus kok. Gitu loh. Enggak, bukannya zaman Ole terakhir, zamannya Mourinho terakhir. Rangnick juga. Itu Rangnick itu disaster, Pak. Disaster ya. Kalau Ten Hag ini sebetulnya kalau aku bilang sebagai pelatih ya misalnya, dia masih bisa keluar dengan kepala tegak lah. Dia dipecat dengan hormat. Ya dengan gede juga. Enggak, bukan maksudnya dia dipecat dengan CV yang cukup oke. Dengan pemain yang seperti itu masih dapat 2 trofi di musim gitu. Oke. Kayaknya masih. Ya makanya pemainnya ini lo nggak mau berjuang untuk pelatih. Percuma lu mau ganti siapapun. Kalau pemain lu itu nggak takut sama pelatihnya, nggak hormat. Percuma. Gue bilang percuma. Kayak Evra itu loh. Gue takut mengecewakan Ferguson. Berarti main manajemen. Gitu aja. Main manajemen. Gitu loh. Kita ini sekarang butuh sosok main manajemen. Iya. Gue kan tadi kan sempat pelajari kan taktiknya dia kayak gimana mainnya gimana. Pikir udah selesai gue pelajari. Tapi percuma kalau pemain kita nggak bisa ngikutin gitu loh. Sama kayak Ten Hag. Awal-awal kan dia maunya mainnya kayak gimana jelas kan. Cuma pernah nggak bisa ikutin semua. Akhirnya baik lagi nurutin pemainnya. Akhirnya orientasinya ke hasil ya. Iya. Kayak gitu lagi. Jangan sampai Ruben Amorim ini akhirnya karena pemainnya ini nggak bisa dipaksakan dengan taktik gua, sistem gua nggak bisa jalan ke mereka ini. Akhirnya pelatih lagi yang adaptasi sama mereka. Makanya. Ya kok keulang lagi. Ya kan? Bruno tuh Rashford gak gol, terulang lagi, dipecat lagi gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dari gue sempat nonton beberapa kali yang analisa taktiknya Amorim ya. Sebenarnya kalau pemain kita lengkap semua bisa jadi loh, cocok loh. Kan dia 3-4-3 kan? 3 kalau nggak 3-4-2-1. 3-2-4-1. 3-4-2-1. 3-1-4. Jangan mulai. Nah, tiganya ini coba misalnya siapa? Tengahnya delete. Enggak dari back dulu. Oh oke. Back tengahnya delete. Back delete. Kan ini semua tiga-tiganya ball playing defender ya. Siapa? Delete. Kirinya pasti Martinez ya. Kanan tuh Yoro. Iya. Persis gua ngomong kayak ini. Dan makanya pas gue liat taktiknya si Amorim ini, yang berperan penting tuh RCB sama LCB-nya. Karena harus bisa passing dan karena dia kan that's why kenapa Inacio tau Inacio iya. Inacio tuh waktu dilatih sama dia pas persentasenya 90% terbaik di Eropa loh. Ya karena dia dapat ruang buat passing tuh lebih besar. Kan mereka di press. Itu bisa bongkar kan. Nah, kebanyakan bongkarnya itu ujung-ujungnya ke wingback. Ke LCB kok enggak ke RCB. Ya maksudnya dari mereka ini yang bisa langsung passing langsung ke attacking midfielder, ke wingback atau ke tengah. Ada 3 opsi kan. Nah, itu makanya that's why perannya penting banget tuh. Nah, kita cocok. Yoro bisa passing. Martinez bisa. Ya udah makanya cocok banget. Delik bagian agresifnya lah. Agresif. Ya kan? Libero. Plus dia juga bisa ball playing juga kan. Maksudnya bisa bawa bola juga. Coba misalnya kita berandai-andai aja formasinya 3-4-3 Amorim dengan pemain seperti ini. 3 tadi kan sudah kita sebutin. Yoro, Delik, setuju ya, sepakat semua ya. Yoro, Delik, Martinez. Tengahnya Bruno sama Ugarte gua. Bruno Ugarte. Karena dia paham Ugarte. Dia 2023 masih ngelatih Ugarte loh. Masih sebelum ke masih fresh itu. Masih fresh itu. Bruno Ugarte. Terus Bruno Ugarte gua. Kanan kiri Dalot, kirinya ini yang susah. Mazraoui anggaplah Mazraoui fit. Ya kalau nggak Xiao. Oke. 3-4-3 ya. Penyerangnya kalau gua Garnacho Ahmad Højlund. Ya. Kalau gua. Nah, kalau yang gua lihat itu kemarin tuh dia bilang ini, kan tiga back udah pasti kan.
dia tuh tengahnya itu selalu kalau di Sporting yang satu tuh ball winning midfielder. Udah tuh nggak kemana-mana tuh. Stay, pokoknya buat cover kemana-mana udah. Itu Ugarte pasti. Makanya dia pakai Ugarte kan. Nah yang satunya lagi kalau nggak Bruno menurut gua Maino. Maino kan lebih box to box. Box to box ya betul. Nah yang kirinya Mazraoui, kanannya si Dalot. Oke. Nah tengahnya ini kalau nggak Bruno Garnacho, Højlund, kalau nggak ya bisa diganti tuh sama Zirkzee jadi striker, Brunonya yang agak ke mundur. 3-4-2-1 gitu kan. Ya, pokoknya ya kan. Duanya bisa jadi AM gitu kan. Atau Iya, kayak gitu. Dia sistemnya gini loh tau, 3-4-3-nya dia 3 kan, 4-3. Nah kenapa si LCB sama RCB-nya ini berperan aktif sekali? Bener kata lu yang mereka passingnya tinggi banget. Harus yang bisa passing memang. Karena 3-4-3-nya akhirnya gini loh, 3-4-3. Ini sejajar Pak. Iya. Dari 3 ke depan ini sejajar. Digambarkan sejajar. Makanya perannya RCB sama LCB kita ini sangat penting di strateginya Amorim. Karena passingnya harus bagus. Either satu ini bisa memancing, ini yang tengahnya bisa mancing untuk backnya, tengahnya lawan untuk ketarik. Nah dia bisa passing jauh ke depan. Betul. Jadi sejajar ini loh. Betul. Gyökeres kan sering kan bola kayak gitu kan. Berarti secara langsung taktiknya Amorim ini nggak perlu nomor 10. Nggak perlu. Sama kan nggak perlu nomor 10 dia. Winger, dia bahkan kalau nyerang tuh bisa 3-1, bisa 6 Pak depan Pak. Karena wingbacknya maju ke depan, apalagi kalau misalnya musuhnya bertahan ya. Dia wingbacknya ini gunanya buat mirip Leverkusen berarti. Hampir ya, kayak Sabi biar narik backnya supaya renggang kan. Wingbacknya. Nah kalau backnya tetap rapet, ya udah nih kanan kiri bisa main buat crossing nih. Kayak perannya Xabi Alonso ke siapa Grimaldo sama si kanannya siapa Frimpong. Ya benar. Makanya kenapa ke Frimpong sama Grimaldonya cetaknya banyak kan. Sedangkan di Sporting kalau nggak salah kanannya Saint Juste atau siapa itu. Itu juga banyak tuh asisnya lumayan tuh. Habis ini prediksi skorku first goalnya Dalot terus aja, Cok. Ya masalahnya nggak mungkin cetak gol. Udah Dalot aja terus. Nah, tapi masalahnya untuk defense kan dia mereka agresif sekali kan. Ya semi gegen lah. Jadi benar-benar kerebut langsung hajar langsung. Jadi defense-nya tuh diamond ya. Selalu punya ada yang satu jaga yang pegang bola, 3 belakangnya tuh udah bentuk diamond, udah siap-siap motong. DM-nya udah siap-siap motong. Tapi maksudnya bisa gak main kita? Itu kan di atas kertas. Kita press ya setengah mati. Makanya kita cuma lihat ketika Amorim di Sporting. Iya, itu loh. Udah pada paham semua. Para pemain ini udah beda. Sepak bola itu kan kembali lagi. Apa yang kalian semua jabarkan itu kan kemampuan IQ-nya. Yes. Ini kakinya gimana? Kakinya kayak mana? Pertama IQ. Ya. Kalau kita bilang IQ, para pemain MU ini nggak IQ-nya bukan jelek loh. Para pemain hebat-hebat, berkualitas dan pinter-pinter. Masalahnya kalau gua kembali lagi ya, pemain Sporting itu mereka nurut sama Amorim. Mereka nurut dengan sistem yang diinginkan Amorim. Gua pengennya kayak gini. Lu kayak gini cara mainnya. Terlihat textbook, tapi itu berhasil. Gitu loh. Ya makanya ini mau nurut nggak para pemainnya? Depan kita yang mau ngepres si Garnacho, Rashford, gue bilang nggak punya bayangan kalau mereka mau ngepres, Pak. Males-malesan, Pak. Ya itu dia, makanya. Lu lihat Gyökeres itu, kayak gitu, Pak, ngepresnya, Pak. Agresif banget, Pak. Terus backnya Diomande. Yang gue pengen sih Diomande sama Ignacio sih. Harus itu. Padahal kita mau beli kan? Iya, back kaki kiri. Back tengah kaki kidal. Itu untuk gantiin 3 back utama kita, sepakat ya, Yoro, De Ligt, Martinez. Bagus ini, oke, gua setuju. Cadangan yang kita mati. Jonny Evans, Maguire, Lindelof, mampus. Kalau diganti, satu aja cedera, dibongkar. Gua nggak yakin berhasil. Lindelof terlalu ringkih, Maguire terlalu lambat. Casemiro, Jonny Evans selesai. Casemiro tuh gantian nama Ugarte, gue bilang. Udah. Sedangkan dia kalau gue lihat di taktiknya si Amorim ini, dia kalau bola dari kiper dari Onana misalnya nih, itu anggap di DM satu si Maino lah. Enggak, Ugarte tetap stay. Main tuh agak maju. Back kita yang tengah nih, De Ligt nih, maju dia. Agak maju ke tengah, menggantikan Maino. Jadi 4 tuh. 4-2-2-2-2. Ya betul. Jadi sejajar gitu tau. Nah, jadi 4 diamond gitu kan jadinya kan untuk bola itu. Jadi kan that's why itu lebih enak tuh buat bongkar press kalau di press. Cuma masalahnya kalau misalnya Evan yang main. Nah, itu. Gimana? Telat sedikit aja. Selesai itu. Habis. Kelar. Iya. Dia mana mungkin berani. Iya, mana mungkin dia berani maju gini. Dia terima bola udah bingung, Cok. Iya, Cok. Makanya kalau di Sporting kan enak banget mereka bahkan mengharapkan musuhnya tuh ngepres. Lebih enak, Pak. Bongkarnya lebih gampang. Tapi kalau di MU mati, Cok.
Siapa? Johnny Evans dapat bola nih. Johnny Evans, Maguire, Lindelof, udah bola pasti. Iya, ringki banget cok, sumpah cok. Udah kalau nggak jatuh, ya kan, dia tendang nggak kena cok. Terus kerebut orang, dia nggak bisa kejar. Itu loh cok, sumpah. Ya baik lagi lah ya, itu di atas kertas doang lah ya. Di atas kertas. Kalau aku sih berharap dari pelatih baru ini ya paling nggak ngangkat goal difference kita lah. Nggak 0 atau plus minus kecil ya. Paling nggak meskipun formasi baru ini sulit untuk diaplikasikan. Ya, namanya awal-awal kan masih adaptasi lagi. Ya paling nggak kita punya skema yang bagus, sama paling enggak entah defense-nya yang bagus, entah attacking-nya yang bagus. Salah satu dulu lah gitu loh. Salah satu dulu. Enggak mungkin langsung sempurna. Terus pertanyaan gua, nanti bursa transfer musim dingin ini Ignacio gue yakin. Portugal lagi. Ignacio diambil. Kita Sporting enggak pernah mengecewakan. Lama-lama terlihat ya pattern-nya si Ineos ya. Pelatih Belanda dibeli main Belanda. Ini nanti pelatih Portugal dibeli main Portugal semua nih. Dan itu loh langsung katanya si Ruud van Nistelrooy begitu rombongannya Amorim besok datang kan? Iya. Amorim besok udah selesai nih. Enggak, katanya nunggu Jumat. Last match. Kemarin malam udah last match. Belum. Udah kan? 3-1 menang. Nunggu Jumat. Besok udah sampai. Ketika kita tayang ini udah sampai Amorim. Maksud sih? Udah coba cekin. Sporting Jumat main enggak? Hah? Tadi pagi udah main. Iya, Jumat main lagi enggak? Itu udah enggak. Lu enggak dengar kemarin press conference-nya si itu Amorim? Ditanyain nama Sky Sport atau siapa? Press conference berikutnya kamu bakal di sini? Oh, enggak. Dia dibilangin. Gue di sini kok press conference berikutnya katanya Amorim. Are you sure? Tak yakin. Ya udah. Soalnya katanya belum pamitan sama fansnya Sporting. Selesai Nas. Balik lagi ke Portugal. Enggak. Jadi penonton. Kita tayang ini harusnya Ruben Amorim udah. Lu yakin besok pasti? Besok, gue baca beritanya besok. Dia udah bawa 3 itunya kok. Iya 3. Asistennya. Pelatih kiper. Oh berarti terus. Adelio Condinde atau siapa? Condandi atau siapa? Terus siapa itu namanya? Carlos Fernandes. Satu lagi gue lupa siapa itu. 3 pokoknya. Vital. Ya, Vital. Pelatih kiper fisik striker ya? kayaknya satu. Striker ya? Striker kayaknya lo ya. Terus si Nistelrooy itu udah ancang-ancang kalau tim rombongannya Amorim datang cabut. Selesai. Oh iya? Selesai. Iya. Ya dia cuman Leicester doang. Selesai udah. Satu match doang. Iya. Oh jadi bongkar pasang juga ya udah ya, dibongkar juga ya. Si siapa satu lagi? Hake selesai. Gini loh, Hake dan Van Nistelrooy itu permintaan khususnya Ten Hag. Gak mungkin itu Ineos. Ya kan? Iya. Gak mungkin Ineos. Sama kayak Amorim kan pelatih pasti diberi kekuasaan lah untuk memilih siapa susunan timnya dia kan. Lu gak mungkin lah datang orang baru nih di perusahaan lu kerja, ya gak mungkin lah dia pasti bawa orang kepercayaan dia 2-3 orang. Iya, lama-lama ya didepak semua. Kayak saya datang langsung bongkar semua. Iya, dibongkar semua pasti. Cuma masalahnya kasihan banget ya Nistelrooy ya. Padahal kita awal musim ini optimis Nistelrooy ini. Enggak, karena strikernya ini marah-marah nih. Karena bedanya kan 2 kan. Kita menganggap Ineos bakal bermain slow dulu. Kita peringkat 14, 8 kali match baru menang sekali. Kita memprediksikan Ineos bakal main slow dulu. Biarin Ruud main Ruud coach sampai akhir musim baru cari pelatih baru. Ternyata enggak, Ineos bilang kurang dari 7 jam langsung. 7 jam, Pak. You don't understand football katanya Omar Berada kayak gitu. Gila, langsung here we go Ruben Amorim. Bener-bener gila, hitungan jam doang, Pak. Langsung deal semua, Pak. Tapi itu membuktikan bahwa manajemen yang sekarang itu benar-benar serius. Mereka tuh udah ada data gitu loh. Ya benar-benar dipaksain kan duit MU sisa 25 juta itu dipakai semua tuh. Buat pensiunin Ten Hag udah out loh. 10 juta buat itu. Amorim udah. Habis tuh MU udah habis yuk. Wah, kayak gila, Pak. Aduh. Ya udahlah kita nikmatin aja lah ya. Ya, excited sih. Ini ada semangat baru lagi ya. Iya. Chelsea kan? Hah? Laga pertamanya kalau benar udah resmi ya besok ya. Tapi andai kata benar-benar dia ada di pitch nih hari Minggu nih lawan Chelsea. Prediksi gimana kira-kira? Lu prediksi Bradingan main 3 back. Menghibur dulu lah. Loh, kalau aku jadi Amorim statement, Bro. 3 back, Pak. Siapa? Loh ya Martinez, De Ligt dan Maguire. Tapi dia kan bisa digeser kanan. Iya, De Ligt kanan, Maguire di tengah. Maguire cedera sih? Cedera apa sih? Evans. Atau Lindelof lah kalau 3 back. Kalau secara ball playing defender, ya kalau ball playing defender Lindelof kanan. Biar dia ketemu siapa tuh?
Kirinya Chelsea siapa? Sancho. Neto ya? Sancho. Neto. Dipakai, Cok. Bangsat media tuh terlalu menggembor-gembor. Iya. Asis sampahnya Sancho, Cok. Main cuma berapa kali. Berapa match sudah dibuang Maresca, Cok. Langsung digembor-gembor hebat lah. Cuma ada kelemahan dari taktiknya si Amorim ini adalah justru di sini juga nih di RCB sama LCB juga karena ruangnya gede banget tuh. Gapnya gede ya. Nah itu mereka harus bisa cover. Iya. Kalau telat dikit ya udah lewat, Pak. Wingback kita tuh yang harus lebih aktif. Iya. Memang kelemahannya tuh gap kita di winger, wingernya lawan itu gede banget. Iya, kalau lolos, ketika mereka bisa mecah pressnya kita di Amorim ball ini, habis udah. Kalau sayapnya lewat udah wingback kita nggak cepat kembali. Kelewatan selesai. Makanya mesti benar-benar ada back yang cepat kuat sama ini, Pak. Memang filosofi dia tuh harus 3 back. 3 back. Harus 3 back. Secara 3 back itu menurutku aman, Nes. 3 back itu ya 3 center back yang tidak aneh-aneh. Tidak ikut maju, ya kan? Stay aja di posisi lu. Yang aktif itu wing back kita. Nah, masalahnya wing back kita ini sebagus itukah? Nah, itu dia. Itu loh. Dan kita ada satu cover lagi, Ugarte tugasnya itu buat cover. Stay aja udah. Jadi secara kayak counter. Ya, kayak Maresca itu juga main 3 back kan. Tapi secara dia tuh pernah gambarin yang gue bilang Maresca itu ternyata pinter, Pak. Dia bisa jelasin gini-gini. 3 back itu paling aman dia bilang. Karena secara bertahan, lu tuh bertahan dengan 4 orang. 3-1-4-2 itu loh. 3-2-4-1 apa 3 berapa? 3 back enggak macam-macam, cuman bertahan aja. Gue minta 1 orang untuk stay. Lu bertahan dengan 4 orang dia bilang. Secara 4 orang ini diamond, 3 gini, 1 di tengah. Jadi secara nggak langsung gambarannya seperti diamond. Itu paling aman dia bilang. Ya. Gitu loh. Itu paling aman gini kan. 1 2 3 4. Nah, itu paling aman dia bilang. Tapi kalau kamu bermain dengan 4 2 3 1, kamu cuma bertahan dengan 2 orang. Ditambah mungkin 1 DM-mu yang enggak usah aneh-aneh ke depan. 3 aja lu bertahan. Iya, betul. Karena wingback kita pasti ke depan kan. Iya, wingback lu pasti bantu kan ke depan kan. Nah, tapi kalau 3 back bermain dengan sayap, wingback sayap. Masuk akal. Lu di belakang masih ada 3 orang, jangan dibantu 1 orang DM-mu. Wingback lu terserah, itu loh. Dan wingback lu nanti ketika kehilangan bola langsung ngepres. Kita banyak makanya di depan itu. Dia harus agresif. Dan harus on point. Harus agresif, betul. Ya itu resikonya. Masalahnya wingback kita ini peran aktifnya tuh sangat vital tau. Ketika nyerang, kita berharap mereka at least create assist atau nyetak gol seperti cara mainnya Sabi. Ketika kehilangan bola, mereka harus benar-benar agresif gimana caranya ngepres lawan sampai bolanya hilang. At least throw in lah, gitu loh, supaya ada waktu kita kembali. Itu masalahnya. Kita punya nggak wingback seperti itu? Itu. Kalau Daud sih bisa, menurutku Daud bisa. Mas Roy menurutku bagus loh kemarin. Kemarin menurutku pemain terbaiknya Mas Roy. Bagus loh. Untuk penyerangan, kalau Mas Roy, gue lebih ke penyerangan. Dalot lebih bagus di penyerangan. Nah, untuk ngepres juga lebih cepet kan. Ya, oke. Kalau Mazraoui itu untuk bantu nyerangnya itu loh. Kurang. Apa karena dia main di kiri kemarin? Nah, nggak tahu. Itu kok nggak tahu. Kan bisa di tackle loh sama dia kemarin. Udah apa sih kalau main biasa aja. Tapi bukan bisa menari-nari kemarin persoalan ini. Sama kayak Wan Bisaka tuh. Soal nyerang. Kanan kiri. Ujung pasti deket doang. Crossing tetap ya crossing. Sampah aja crossing. Iya. Kalau gue sih sebagai fans sebetulnya nggak terlalu yakin dengan formasi ini ya. Kayaknya kok cukup formasi ini maksudnya. Tapi harus berubah. 3 back. Ya. Tapi harus berubah. Iya. Kalau 4-2-3 tuh kita udah tahu cara mainnya gimana lah. Iya, 4-3-3 tuh usang, Pak. Iya, makanya udah bosen banget, gue enak dulu plat-platnya itu. Mungkin yang paling mirip ya, mainnya Chelsea berarti ya. Iya, Maresca. Maresca bahkan nggak pakai Enzo kan sekarang, pakai Lavia sama Caicedo ya. Ya benar-benar buat hancurnya ya. Dia udah nggak cadangan dia, menit 60 baru masuk Enzo. Jadi gimana Nas kita nobar Nas? Nggak bisa minggu ini, terlalu malam. Kita bukan nggak mau ya, terlalu malam. Jam berapa sih emang? Setengah 12. Mata lu nggak bisa. Minggu tuh Chelsea tapi. Chelsea ya. Sayang ya tapi. Amorim. First match lo. Tapi Halloween itu, bukan ya? Halloween apa? Udah lewat. Oh besok. Kamis. Iya. Sayang. Boleh juga sih nonton sebenarnya. Adanya 1 juta berapa? Ada nyampe 1 juta ini katanya, pokoknya nobar katanya. Tapi penasaran gak sih? Penasaran gue, pasti penasaran. Setengah 12 kita nonton di rumah masing-masing aja. Nggak asik, nggak ada. Amorim ball. Iya bro. 2 minggu lagi lah. Ada siapa sih 2 minggu lagi? International break ya? 2 minggu lagi ya? Enggak, 3 minggu lagi yang itu. International. Oh kita pergi bro. 3 minggu lagi kita pergi kan? Kita pergi bro. Gila bro. Gak ada podcast berarti? Ini kan international break, nggak ada. International break. Iya. Terakhir. Oh iya. Tanggal 8 nih. Pauka Salonika. MU November. Apaan? Itu mah Eropa subuh pak. Setengah 12 cuk. MU Chelsea cuk.
Gimana? Aduh. Pengen nonton sih ya. Bisa sih gue paksain sih. Harus sih itu. Iya makanya. Kalian bertiga lah. Kita panggil satu. Satu player. Satu player kita. Koko Martin yang selalu ready. Kita diarah ya. Ya di rumah lu lah. Iya ada kan? Iya, gampang kan? Video bisa kan? Bisa kan di bawah? Kan bisa. Smart TV semua. Ini pakai akunnya Hendra. Ya bisa tapi kan? Bisa, tiknya dulu. Tapi berisik ya. Tiknya. Kasian berisik ya juga. Ya, berisik, karena tidur. Tidur, iya. Kasian dia tuh, malam kebangun tuh kasian. Oke terakhir lah kalau anda kata tadi belum dijawab ya. Anda kata Amiron ini Amorim ini kalau benar-benar sudah melatih MU atau lawan Chelsea, kira-kira seri kalah menang? Menang ya? Menang. Gue yakin gue. Menang. Kasih, gue yakin sih. Mempersembahkan kemenangan pertama untuk MU. Seri lah. Gue pengennya. Seri udah bagus. Gue pengennya nggak usah mulu, terhibur dulu lah. Terhibur dulu lah. Gue udah kangen Cok. Ada perubahan dulu lah. Iya, gue tuh kangen Cok nonton MU tuh terhibur gitu loh. Meskipun seri atau kalah, tapi mainnya tuh ngotot gitu loh. Kemarin sebetulnya kita terhibur kan lawan West Ham. Enggak, Cok. Babak pertama kan babak pertama bagus banget tuh babak pertama. Ya, babak kedua udah mulai ngaco tuh. Mulai kendor babak kedua. Nah itu loh yang gue bilang. Para pemain ini kayak, gue udah kasih babak pertama nih. Babak dua tiba-tiba, nge-switch. Iya. Kendo banget gitu, bangsat. Rashford bisa kayak gitu ya, tidak terlihat sama sekali gitu. Lu lihat waktu di substitusi loh. Dia kayak setiap saat dia di substitusi kayak gitu, Cok, ekspresinya. Padahal waktu main ya biasa aja. Gak berbuat banyak. Nah makanya seakan-akan kayak lu itu di lapangan udah berjuang mati-matian. Lu udah kasih semuanya. Ya kasih semuanya mungkin ya. Ya itu semuanya itu. Ya memang mampunya segitu. Ya udah. Kalau diganti begitu dia sendiri tahu kan juga. Aneh juga gitu loh. Enggak biasa aja maksudnya, enggak usah memberikan gestur-gestur yang gesturnya tuh seakan-akan buat penonton kesel gitu loh. Gesturnya dia tuh seakan-akan kayak ada dua kemungkinan sih. Yang satu dia kesel gagal diganti, bahwa kesel sama diri dia sendiri, nggak bisa memberikan yang terbaik, makanya dia ngambek gitu loh sama diri. Dia nggak ngucapin tanda pergi loh, bangsat Cok itu anjing satu. Nggak ada dia di story atau apa nggak ada? Nggak ada Cok. Sumpah. Nggak ada kayaknya. Padahal udah di anak masin loh. Nggak tahu ya, gue udah unfollow Rashford sih soalnya. Karena Cok udah, Hoylund udah, Zerza udah, Licha Bruno kasih, iya. Shaw kasih. Yang gue perlu cek itu sebenarnya Anthony sama ini. Anthony Bang bener. Anthony kasih gak ya? Gak kayak Anthony masuk good back, kayaknya mau dibawa kayak. Dibawa balik ke Ajax. Bawa lah bos. Bawa lah. Tolong dong. Ada gue di meme ada tuh fans MU. Pas mau balik babanya. Tar dulu. Anthony tolong bawa di mana? Ketinggalan pemain lu tuh. Anthony bawa kalian. Belum tentu siapa tahu dengan adanya pelatih baru ini bisa topcer loh. Nanti Mas Tono ini. Jadi back kanan wingback kiri. Wingback kiri. Wingbacknya Anthony cuy. Iya wingback kiri. Bisa jadi. Dalot kiri. Kanan Anthony. Set. Gak balance dong. Penyerangannya sama defense-nya nanti kalau wingback. Anthony itu kan agresif. Siapa tahu bisa disulap dari wingback. Siapa tahu. The next Grimaldo. Iya. Tendangan bucung Anthony. Anthony itu orang masuk boleh loh. Iya makanya kalau dia ditaruh di kiri kan nggak mungkin teku-tekuan dia. Iya langsung ya. Itu backnya bingung bro. Makanya gimana nih? Crossing ini nggak mungkin kekerasan. Iya pasti. Ya betul setuju. Ya boleh coba. Dan Ten Hag nggak pernah coba selama ini. Iya. Gua tuh pernah tau back kiri. Yang dia marah-marah tuh. Kok tidak ada crossingnya ya? Gua jadi back kiri. What the fuck? Terus gue kesana sama Ten Hag tuh satu sebetulnya. Dia tuh pergi tanpa memberikan kita jawaban akan satu permasalahan yang selama ini kita pertanyakan. Apa? Mason Mount ini loh, dibeli buat apa Pak? Iya Cok, sampai sekarang gak ketemu Cok jawabannya Cok. Sampai akhirnya dia udah keluar loh. Itu kepalanya bocor, gak main-main, darahnya netes terus tuh mungkin berapa minggu. Itu yang jahit mungkin kelupaan. Ada yang lupa kedalaman kayak. Dia pulang keramas bocor terus darahnya. Akhirnya cedera lah berapa minggu. Orang cuma kebentur gitu aja. Cok. Tapi bisa jadi loh. Ini 3, 4, 2, 1. Duanya ini loh. AM Bruno dan Mount bro. Itu saya. Beres dari mana formasi itu? Lu baku Garte. Oke guys, kita tunggu berita selanjutnya ya. Semoga benar-benar segera tiba di Carrington ini Ruben Amorim ini. Excited gak sih kalian kira-kira? Gua yang kasihan itu Lister itu.
Itu kan kesempatan cuma sekali ya. Beritanya tuh tertutup Amorim. Kayaknya juga kalau dia menang tidak berarti nih. Orang juga tunggu Amorim kapan. Iya benar juga ya. Fans MU sudah nunggu hari Minggu lawan Chelsea nih. Iya. We don't care about the results besok ya lawan Leicester. Ya udah amat ya. Kasihan Cok. Ya betul bantai juga Leicester di 7-0. Iya mampus 7. Terus mending gua kan. Terus lawan Chelsea kalah. Wah, diserai nih. Tapi menurut lu pasti Amorim di Chelsea? Amorim pasti. Chelsea lawan Chelsea itu iya. Wah, seru. Sudah di itu duck out sudah. Benar-benar instan Cuk, cepet banget Cuk. Seru. Pelatih muda. Kalau gaji dia 3 kali lipat. Hah? Naik dari itu siapa si dari Sporting. Sporting ya 3 kali lipat. 2 juta jadi 6 juta kan? 6 juta yes. Iya. Murah lah. Bener enggak? Kurang lebih ya. Apa? Dia gaji di Sporting berapa? Lu udah cari? Enggak. Istrinya siapa? Anaknya? Anaknya 1 loh. Oke. Wow. Dia dulu main di mana? Di Benfica. Tapi di loanin kemana. Secara pemain dia biasa aja kan? Biasa aja. Iya. Dia cuma membela timnas 14 kali. Kalau luar biasa, dia kan nomor 39. Kita dengar namanya dong. Makanya. Amorim itu. Tapi kayaknya namanya nggak asing sih. Loh memang Ruben Amorim aku tahu. Iya kan? Tahu gua dari dulu. Cuma kayak di pemain umur 32 udah pensiun, Pak. Pemain B aja memang gitu loh. Pernah lawan MU ya? Ya Benfica ya. Waktu terakhir kalau nggak salah waktu Sporting kok. Oh Sporting. Benfica. Ruben Amorim itu Benfica. Enggak dia apa? Johnny Evans. 2013 berarti. Iya. 2012. Keren. Oke lah. Tapi biasanya pemain-pemain yang biasa-biasa saja seperti itu, pelatihnya jago. Kayak Ten Hag kan contohnya. Tapi kalau Pep itu ya nggak biasa lah sebagai pemain. Pep jago. Pep itu jago loh. Pemain tim nasional Spanyol juga. Barcelona. Roma. Jago hitungannya. Kapten Barcelona kan? Iya. Tapi dia melanglang buahnya semakin turun loh. Barcelona, Roma, Brescia. Ya, tapi kan hitungannya masih oke lah. Spanyol juga dia inti. Yang keren menurut gua Xabi Alonso. Xabi Alonso ya. Pemain bintang. Ya karirnya bagus terus. Tenggelam ya. Dia nggak tahu deh. Sekarang di Bundesliga mana sih? Bundesliga. Yang bagus sekarang ini RB Leipzig sama Munchen kan. Oh. Ini kalau Harry Kane nggak juara lagi musim ini, keterlaluan. Ya kalau yang juara Leipzig keterlaluan dia sumpah. Keterlaluan. Oke, itu aja ya. Kita tunggu berita selanjutnya dari Fabrizio dan dari channel David Ornstein ya. Pokoknya lah. Semoga Ruben Amorim segera tiba di Carrington. Thank you semua udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ingat kata Kenny, kalau mau kita nobar harus ada yang nyawer 1 juta ya. 1 juta lah. Nobar hari Minggu ya. Yes. Sama botol lah, satu lah. Sama banyak mintanya. Jadi gitu dong Will. Oke, thank you semua sudah nonton. We bonded with Manchester. Always right. Bye bye. Amorim.